kayak gitu. Jadi itu juga kepada Tuhan kami berlaku. Mungkin kami jarang, kami bukan ulama apalagi. Ini ya, masih agamanya belalang. Tapi bahwa kami sadari betul bahwa itu anugerah Tuhan dan harus kita jaga. Itu rasa terima kasih kita kepada anugerah Tuhan. Itu rasa terima kasih kita. Maka itu kami melatih itu pada anak. Kamu harus punya rasa terima kasih pada Bapak. Karena perjuangan Bapak kalian untuk menghidupi kalian bukan main-main. Nggak pernah ada singgungan dengan korupsi. Kita mau korupsi dari mana? Paling waktu. Kita boleh cek Warkop itu terkenal sampai sekarang untuk waktu strict banget. On time. Kayak tadi dibilang jam 2, oke nggak apa-apa, duluan nggak apa-apa. Tapi saya harus sudah siap jam 2. Ya. Enggak, ini, tapi itu udah berjalan. Udah automatically gitu. Ya. Dan itulah rasa terima kasih kita pada Tuhan. Ini kan juga, Anda nggak mungkin minta saya untuk ngomong kayak gini kalau nggak ada Warkop, kalau nggak Warkop menjadikan saya seperti ini. Ya. Dan Warkop itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Benar. Apa ada cita-cita atau harapan Warkop atau Mas Indro yang belum kesampaian? Sebetulnya gini, ada bukan cita-cita sih, Warkop itu seneng banget kalau kemudian komedi di Indonesia menjadi colorful gitu. Banyak warna. Karena kita menganggap dulu orang Indonesia itu komedi banget. Mungkin sampai komedi sekarang ya. Oke. Ini komedi banget kan. Lihat deh keributan misalnya di pemerintahan. Di sosmed. Ya, itu sebetulnya komedi. Ya. Kan komedi banget gitu. Bagaimana udah jelas banget ini fungsinya bagus, ini begini. Ada yang ngelah gitu. Komedi banget kan. Komedi gitu banget. Kan pasti kita dalam hati kita, gitu. Kemana aja lo gitu. Iya. Jadi bahan ketawaan gitu ya. Kadang-kadang lucu loh Mas. Ini komedian apa bodoh sih gitu loh. Iya. Ada dan pemimpin yang ngatain pemimpin sesudah itu padahal nggak ada urusan apa-apa gitu. Padahal lu juga yang pilih gitu ya. Makanya ya Allah. Kadang-kadang ya itulah bangsa ini, makanya Warkop dari dulu berkesimpulan bangsa Indonesia itu komedi banget. Komedi banget. Lu bayang nggak? Bayang suatu saat kita macet zaman dulu nih. Ya. Kita macet, tahu nggak kenapa? Kalau hujan orang pada ngiyup apa betul? Berteduh. Teduh. Di bawah pohon lah, pinggir jalan lah gitu. Ya. Terus jadi bikin macet gitu kan. Itu lucu. Ini gini, ada tiang panjang lagi ditancepin, deng. Ya. Kesananya macet karena motor pada berhenti pada nonton. Bener. Gituan aja ditontonin. Itu kan, ya Allah, komedi banget orang Indonesia ini. Ya. Gitu kan. Ya, jadi memang kalau menurut saya komedi di Indonesia nggak akan pernah mati. Iya benar juga ya Mas. Orang nancep itu aja ditontonin. Benar sih, benar. Iya. Kerjaan itu Mas tepatnya. Kenapa? Kurang kerjaan. Ya memang kurang kerja. Bahkan mungkin nggak ada kerjaan. Iya. Tapi kan yang serunya gitu, kesempatan untuk menonton persentuhan yang antara besi besar itu dengan botol itu bisa lancar. Gitu. Kesannya itu momen langka gitu ya. Iya. Oh, ini ternyata nancepin paku bumi itu gitu. Oh, ya. Kadang-kadang rumah kebakaran ditontonin. Iya. Saya dulu waktu kecil, tapi kalau itu memang saya pikir heroik banget itu pemadam kebakaran. Saya waktu kecil itu kalau ada pemadam kebakaran itu saya naik motor, saya Uber.
Buka kartu kan jadinya. Iya, makanya terus saya kepengen lihat bagaimana canggihnya supir pemadam kebakaran itu. Ah. Waduh, saya pernah lihat di Cikini itu, saya SMP. Dia masuk, dia nyari sumber air dulu kan Gibran susah banget di mana-mana. Dia harus cari kali. Dia mundur itu dari dulu ada kecacaan di situ. Di Rias tuh dulu. Dia mundur sampai kali di Jalan Gresik. Mundur, berdiri dia. Itu kan open cup ya, pemadam kebakaran. Dia berdiri itu nyetir. Itu cuman pakai sempritan, gong. Kayak gitu. Menurut saya itu heroik banget kerja mereka. Ya. Heroik. Ya itu kembali lagi itu komedi. Komedi. Saya ada lihat lagi di YouTube ada video konten suami ketangkep basah sama perempuan lain. Penontonnya puluhan juta, ratusan juta. Ngapain sih kita ditontonin? Mas. Kalau Anda ikutin IG saya nggak mau saya ikutin IG saya. Saya terbanyak ketika saya kan kadang-kadang suka apa ya? Kan pengen mengobrol apa ya? Pengen mengobrol kemesraan dengan istri saya yang udah meninggal. Tapi gini, bahwa yang saya tampilkan kan juga harus mendidik, Pak. Ya. Instagram. Nah, ada unsur itunya. Ya. Itu gede, Pak. Seolah-olah kalau saya lagi sedih itu gede banget, Pak. Yang like, yang apa, puluhan ribu, ratusan ribu. Kemarin ini saya ngucapin apa itu selalu ngucapin kalau tahun baru masih rada ngucapin Natal itu sedikit. Ngucapin nyepi sedikit. Bahkan komentarnya ada yang nggak enak. Ya. Terus bahkan ngucapin katakanlah apa ya, tahun baru Islam. Sedikit pasti. Kemarin saya saking saya nangis terus tuh. Saya ini posting Grace sama Apriana badminton kemarin. Iya. Ya kan. Saya bilang bahwa itu pahlawan kita karena gini, dalam keadaan kita yang seperti ini dia memberi secercah harapan dan secercah kebahagiaan. Gitu. Hadiah kemerdekaan sedikit, juga di Agustus. Pak. Sedikit, Pak. Nggak sampai 10.000, Pak. Yang rame di? Ya yang rame kalau ada kesedihan, kalau ada apa, ribut lah, apa segala. Saya sih nggak pernah ada ribut-ribut. Saya nggak pernah ladenin. Tapi kalau ada kesedihan, terus apa, melodrama, kayak gitu. Nah, itu kadang-kadang netizen katanya haters yang nggak jelas ya. Iya, kalau hater sih sekarang udah enggak ya saya. Karena saya artinya saya nggak kepancing sih kalau gitu-gitu. Kalau nggak saya diemin, saya jawab. Ketika misalnya saya pernah memuji film Ahok. Ya, saya suka tuh filmnya bagus. Betul, sama. Saya memuji dong. Karena saya diundang. Saya diundang, saya puji. Iya. Wah, itu Kadrun, itu orang yang nggak suka. Aduh. Wah, itu saya cuma jawab sekali aja. Saya berbicara mengenai film. Ya. Ahok. Ya. Gitu. Jadi mohon cerdas lah saya ngomong kayak gitu. Ya. Udah berhenti. Berarti sama kita, Mas. Kalau saya lihat Ahok dari cara kerjanya, nggak peduli sukunya. Saya mah dari dulu. Nggak peduli agamanya, bukan urusan, penting kerjanya. Mohon maaf. Kita nggak bisa ngomong itu. Ya. Nggak bisa ngomong itu cara kerjanya. Karena mereka tidak melihat itu. Nah, itu. Percuma Anda yakini, saya ngelihat cara kerjanya. Ya. Pokoknya non-muslim. Nah, itu non repot. Ya makanya dia lupa, makanya saya bilang pejuang bangsa ini pejuangnya bukan hanya
Ya, maaf, ulamanya gede banget dulu. Ya. NU, gimana kayak Haji Hasyim Asy'ari mau ngomando itu waktu di Surabaya segala macam. Wah, dia hebat banget kayak gitu. Tapi juga jangan lupa, etnis Cina juga banyak, etnis Arab juga ada, semua, dan mereka berjuang jadi satu, nggak memikirkan ini etnis gua apa segala macam, ini agama gua, tidak. Untuk anak cucu kami, semuanya mau mikirnya gitu, kayak gitu kan. Sekarang kita kok yang tinggal isi kemerdekaan malah gaduh. Lah, bikin kontribusi, kalau nggak bisa berkontribusi ya udah diem. Ya, nah, menurut saya gitu, ya udah diem. Satu pikiran nggak kita. Nggak mungkin juga lu udah milih pemerintah, walaupun pemerintah yang lu pilih nggak menang, tapi nggak mungkin juga pemerintah ini nggak akan mau menyengsarakan kita misalnya. Iya. Udah nggak mungkin banget. Yang cerdas lah. Iya, cerdas lah gitu. Nah, yang saya sebetulnya miris, mahasiswa kita sekarang mutunya, aduh, ya Allah. Mas pernah dengar nggak sih katanya COVID ini rekayasa Jokowi? Aduh, saya kesel banget. Bukannya belain Jokowi sih, enggak. Ini masalah dunia. Ya, Mas, itu mah kepandaian standar itu, Mas, kalau mikirnya gini. Iya, bilangnya nih rekayasa Jokowi. Aduh, otak lu kemana? Ini masalah dunia, bukan masalahnya Jokowi. Makanya gitu. Artinya itu mah yang standar lah, bukan, nggak perlu kepandaian kalau yang itu mah. Lu kalau benci Jokowi benci aja, tapi jangan sakut-sakutin yang lain. Nah, itu maksud saya. Saya juga sebagai manusia ada bencinya kadang-kadang. Walaupun kadang-kadang saya nggak boleh, bro, nggak boleh. Ya, saya juga ada. Tapi setidaknya, Mas, saya orang yang nggak pernah nerusin berita hoax ataupun tidak. Ya, setuju. Zaman lagi rame-ramenya pendukung Prabowo ribut di grup SMA, di grup SMP. Saya diem. Saya punya pilihan. Saya harus bilang saya punya pilihan. Ingat juga, saya tidak akan pernah mengkampanyekan pilihan saya. Karena pilihan saya belum tentu benar. Itu secara hakiki. Ya. Tapi setidak-tidaknya saya punya standar pemilihan tersendiri. Gitu. Dan satu hal, saya dapat hak pilih dari tahun 77 dan saya baru mempergunakan hak pilihnya setelah era-era sini. Oh, sama kita, Mas. Saya baru sekali ikut pemilu. Itu malah baru sekali. Saya 4 kali. Gak pernah mau. Gak tahu kenapa. Belum simpati aja di zaman itu. Saya 4 kali. Jadi satu, waktu kita punya harapan ketika pertama untuk legislatif ya. Kita pertama tahun 99 itu, mau yang Jakarta merah total. Ya. Ewa. Ewa udah nggak milih lagi. Baru kemarin gubernur. Wah, dia oke nih. Gitu. Ngelihat dari wali kotanya, oke nih, pilih. Iya juga sih, malah ada kemarin ada yang nelfon, kemarin pemilu lu pilih siapa? Pas pilih Jokowi kan, rasain lu gara-gara Jokowi nih COVID nih. Aduh, otak lu kemana? Nggak, kalau menurut saya nggak perlu dijawab, Pak. Ini Anda berhadapan, nggak gini, Anda digonggong anjing. Ya, siapa Anda digonggong anjing, memang Anda mau jawab. Ada, benar nggak sih? Nggak. Kalau Anda sayang, botak, Anda bisa ngomong, apa lo, botak, lu juga botak, kan bisa gitu. Oke. Kalau tiba-tiba Anda digonggong anjing, masa Anda mau dibalas? Oh gitu. Paham? Nah, jangan kotori otak Anda dan hati Anda untuk hanya menilai hal-hal yang kayak gitu. Ya, ya kesel aja katanya gara-gara lu pilih Jokowi nih, Indonesia begini, COVID nih. Siapapun presidennya, COVID ini tetap ada. Nggak ngaruh ke Jokowinya gitu loh. Jadi ya udah bodoh ya gitu loh. Wah, enggak, saya juga. Dan jangan dipikir saya memilih. Saya harus jujur, saya memilih Jokowi. Ya, 2 kali saya memilih Jokowi, bahkan saya gubernur, saya baru 4 kali kan tadi saya bilang. Ya kan? 5 kali berarti kalau sama ini. Pantesan kalau saya merah tuh. Hah? Pantesan kalau saya merah. Ini mah bukan karena Jokowinya.
non partisan. Saya memilih orangnya, gitu. bukan partainya. Kirain ada Partainya misi mengasa dengan merah. Merah yang mudaan deh boleh. yang baru merah aja kayaknya masih oke tuh, masih. Oh, oke. Enggak, saya memang senang kalau Agustusan, baru Agustus saya pakai selalu hal-hal yang berbau nasional lah. Saya memang kayak gitu. Asal jangan pakai kotek-kotek aja, Mas. Oh, iya. Ya, nasional juga loh itu. Kayaknya sih insya Allah saya nggak sampai gitu-gitu amat. Kan ngomong nasional, koteknya juga nasional. Iya, tapi nasionalisme kan nggak diwakili oleh kotek. Aduh, gue ngebayangin Mas Indra pakai koteknya jelek banget pasti. Bukan, nggak ada tempat bersandarnya. Bener. Kan harus ada tempat iya, bersandar. digantung kita ya. Kan udah nggak bisa buat bersandar gitu. Emang faktor usia ngilang ya. Jadi gini, nggak tahu anda sepaham. Kenapa kita begitu sulit maju? Kenapa kita begitu sulit? Hanya soal ini yang sebetulnya tanggung jawab kita semua. Hanya soal pandemi ini yang sebetulnya tanggung jawab. Ya. Kalau menurut saya yang terbesar adalah karena kita tidak punya nasionalisme. Dan mau diadu-adu desur-hasut. Ya karena nggak punya nasionalisme, Pak. Ya. Dan satu hal, kalau menurut saya, ya, saya kan orang yang ingin mentas dari kebodohan gitu. Ya. Dia masih di bawah pandai, dia masih di bawah. Oke, kembali lagi. Jadi gini, ketika jadi lupa tadi gue mau ngomong apa ya? Udah. Ya di atas bodoh, di bawah pinter. Masalah nasional tadi. Ya, makanya soal nasionalisme tadi gue mau ngomong apa ya? Kan, ini gara-gara koteka nih. Iya nih gara-gara koteka. Oke. Ya udah kita topik lain. Nggak gitu deh, cerita yang mau dihasut. Mereka kadang nggak sadar bahwa yang menghasut itu tujuannya bukan kepentingan pribadi. Ya kan makanya tadi saya bilang, Allah itu mau memperlihatkan kepada kita bukan hanya kualitas dunia, tapi kualitas manusia. Ya kan? Ya. Ini kelihatan ada yang bodoh, kan tadi saya bilang ada yang bodoh. Ketika orang itu bisa dikuasai oleh seseorang lainnya untuk hal-hal yang sebetulnya dia tidak pahami, itu kan pasti dia tidak pahami. Ya itulah sebuah kebodohan. Tuhan mau memperlihatkan kepada kita. Itu si Anu terkenal ya. Jago goblok gitu. Gitu. Dan disangkut-sangkutkan ke agama. Paling rese ya, tuh. Ya, itu dia akan terima azabnya nanti di akhirat. Ya. Itu sih udah pasti. Kalau saya sih secara agama sih saya berpikir udah pasti. Artinya seenak-enaknya mempergunakan, ya terserah alirannya apalah ya, saya nggak ngerti apa. Ya. Tapi kalau buat saya punya agama itu sebuah keyakinan, Pak. Ya. Ketika Anda memilih Islam sebagai keyakinan Anda, maka Anda akan ikuti itu sebagai keyakinan Anda. Itu urusan langsung dengan di atas. Menurut saya, tidak ada satu agama di dunia ini yang pengen menghasut, pengen memecah belah, apalagi membunuh. Ya. Saya yakini itu. Jadi, agama lain juga punya Tuhan. Oh iya. Ya artinya saya nggak tahu Tuhannya lain atau enggak gitu. Ya. Tapi kalau orang Islam bilangnya lakum dinukum waliyadin. Agamaku kayak gitu kan. Artinya Islam sendiri udah memberi penghormatan terhadap hal itu. Perbedaan. Ya kan? Bahkan Islam jelas banget
habluminanas, habluminallah. Ya. Di habluminanas itu nggak disebut yang muslim doang. Ya. Nggak ada. Ya. Saya sebagai orang yang kepengen pintar, menelaahnya gitu aja. Ya. Allah itu maha benar, Allah maha tahu. Sekarang gini, kalau kita memang diajar untuk itu, kenapa orang lain non muslim hidungnya sama di sini, jidatnya sama di sini? Ya. Kan berarti penciptanya satu orang, Pak. Satu orang, satu zat. Ya, benar. Ya kan? Kayak gitu aja dulu yang paling gampang. Ya. Ya kan? Semua mau Mongol kayak mau Mongoloid mau apalah Melanesia kayak apa segala, matanya dua di sini. Ya. Hidungnya tengah sini satu, mulut sini. Mau sipit kayak mau mata juga kan dua. Iya. Kupingnya kiri kanan. Kan itu aja udah ininya. Jangan seolah hanya agama lu yang benar ya. Benar gak? Iya. Ya. Dan nggak bisa agama disalahin, nggak bisa Pak. Ya. Nggak bisa Pak. Yang bisa disalahin adalah orangnya. Ya. Iya, nggak bisa. Ya, benar. Nggak akan. Wah, saya mentang-mentang muslim salah tuh. Kata lu agama lu benar, kata mereka juga agama mereka juga benar. Buktinya kita ngakuin Isa Al-Masih. Ya. Ya kan? Jadi ingat cerita saya sama anak nih Mas Indra. Cerita kata orang Islam gak boleh masuk ke gereja katanya. Terus saya bilang lagi, kalau misalkan petugas listrik orang Islam, dia mau cetak meteran gereja, gimana dosa dong dia? Hati-hati kesetrum. Jadi mesti dibikin begitu otaknya si anak, kalau enggak kacau. Orang suka ngatain orang komunis. Nah, itu cara komunis. Ya. Dulu Ya. SD yang komunis. Ya. Itu setiap hari suruh doa, minta permen sama Tuhan, dikasih enggak? Enggak ada Tuhan itu. Ya Tuhan minta permen, ya nggak akan dikasih. Minta bu guru minta permen dong, bu guru dikasih permen satu-satu. Ya. Itu zaman saya SD tuh. Ya. Sekolah yang basisnya komunis seperti itu. Sama sekarang kayak gitu. Iya. Cuman bedanya udah bukan permen, ini udah agak pinteran dikit. Iya. Kalau orang Islam masuk ke gereja tukang listrik bagaimana? Nah, itu sama. Iya. Kalau menurut saya itu nggak dosa, kecuali dia beribadah di sana baru dia dosa. Kadang-kadang orang teriak-teriak, ini pemerintahan komunis, ini kayak gini-gini, dia baru ngerti dulu komunis nggak? Kadang-kadang kayak gitu. Mikir ini dia tahu apa komunisme, pokoknya PKI kayak gini, ya kan? Gus Dur kan menurut saya konyol banget. Gus Dur dijatuhinnya karena itu, ya kan? Itu kan salah satunya karena ya maaf nih, pemahaman saya kan karena dia mau ngadilin Soeharto. Padahal mau ngadilin Soeharto dia bener itu. Harus kita tentukan dulu salah apa enggak, jangan main seenak-enaknya kita maki-maki. Ya. Nah, ketika salah, walaupun presiden bisa aja salah. Ya. Saya sebagai presiden, demi menghargai kinerja dia yang lalu, saya bisa memberikan ampun, saya bisa memberikan gerasi. Ya. Benar itu. Tapi dinyatakan dulu salah atau tidak. Sampai sekarang kan nggak jelas jadinya. Iya, benar. Ya kan? Ngambang. Ada pro kontra. Ya jelas lah dia memberikan kekayaan pada sementara orang. Ya. Pada beberapa pasti akan membela. Kan udah kebendaan itu satu. Kedua, bahwa pemahaman itu harus bukan hanya dengar. Kadang-kadang nggak, Jokowi itu PKI. Dia lahiran tahun berapa gitu? Itu udah meledak PKI. Ya. Gimana jadi orang PKI? Dia harus jadi pemuda dulu di situ, dulu pemuda rakyat mungkin yang afiliasinya sama PKI baru. Iya. Ya kan? Ya. Kayak gitu, cara berpikirnya gitu. Kayak saya gitu. Saya orang PKI. Pas PKI meledak gue umur 7 tahun, gue udah politik apa? 7 tahun.
Iya. Itu pun gue ngerti, gue tahu peristiwa itu, gue tahu. Aha. Bapak gue jenderal polisi, salah satu yang jadi target PKI juga, gitu kan? Benar, gimana PKI? Om saya itu dibunuh PKI Madiun, Pak. Om saya itu komandan CPM Gajah Mada. Pemberantasan PKI Madiun itu dia sama regunya dimasukin ke sebuah, ini ceritanya dulu. Gubuk rondong dari luar, mati semua di dalam. Sampai sekarang ada kuburannya di Madiun. Jadi ya lihat-lihat lah, kalau orang mau justifikasi, lo nggak ngerti PKI, main ngomong PKI. Nah, PKI masih ada katanya. Kalau saya dendamnya minta ampun, gua kebencian terhadap PKI seumur hidup. Om saya mati karena PKI, bapak saya daftar mati juga oleh PKI. Iya, Pak. Gitu kan, ya kan? Gitu. Jadi itulah, ini seorang sekarang ngerti kagak apa kagak. Ada satu yang bilang kafir, paling kafir semua. Ya. Karena yang pintar kita nggak boleh ngucapin selamat Natal. Hah? Nggak boleh pergi Natal ke rumah orang yang merayakan, nggak boleh ngucapin. Ini Pak, yang sih saya bilang. Ya. Yang herannya ya, dari dulu kan ada ulama hebat kan di Indonesia ini. Ya. Bahkan yang berperan saat di Medina dulu ya, Haji Hasyim Asy'ari itu kan berperan betul di Arab. Ya kan? Itu dari dulu ada ulama besar. Ya. Tapi dari dulu kita nggak pernah ada itu, nggak boleh ngucapin Natal. Padahal mohon maaf banget. Oleh karena itu nggak bisa dijadikan standar. Dulu nggak pernah lihat saya orang berjilbab. Dulu ada Buya Hamka malah. Ada Buya Hamka. Ya. Dari kecil nggak pernah lihat orang berjilbab. Ya. Ya kan? Ya. Tiba-tiba sekarang orang semua agamis. Ya. Dalam artian fisik karena berjilbab. Ya. Pakai kopi songkok. Ya. Ini kok malah secara moral mundur. Ya. Gitu. Benar. Ini real itu. Bukan karena agama. Ya. Karena manusianya mempergunakan agama seolah-olah sebagai tameng. Buat saya ya. Tameng buat kepentingan pribadi. Akhirnya saya jelasin ke anak, Indonesia ini terlanjur sejak lahir ada banyak agama. Jadi jangan pernah nyalain agama lain. Iya. Mau nggak mau jawabnya begitu ke anak. Semua agama itu benar di sini. Saya ngomong gitu selalu. Bahkan saya pernah di Instagram juga ngomong gitu. Saya dilahirkan ketika negara ini sudah terjadi. Ya. Dan ketika sejarah itu saya terima, betapa berterima kasihnya saya pada sejarah. Ya. Kan? Apa kita harus menghargai perjuangan orang dulu? Ya. Siapa yang menjadi orang Indonesia? Bukan gampang, Pak. Orang ceritanya pakai bambu runcing segala macam. Ya kan? Arangan tawuran aja pakai samurai. Ya. Ya kan? Nah kayak gitu. Jadi, dan mereka lupa loh Mas. Ada Patimura yang beragama bukan Muslim. Banyak, Pak. Banyak. Ada di Panjaitan yang bukan Muslim. Mereka juga ikut bangun negara loh. Ya, makanya kan saya bilang. Gak ada. Itu kan tadi saya bilang. Ya Islam, ya siapa, ya Cina, ya Arab, ya siapa. Iya. Ya kan? Benar. Semua berjuang. Dan mereka nggak. Kan di sini ada yang ya cucunya seseorang gitu, etnis tertentu itu cucu seorang. Oh, saya dulu hidup di Hongkong, ya nggak berarti juga. Orang dulu kakek lo juga nggak mikir mau ini akan untuk cucu saya si Anu, yang dia pikir bahwa anak cucu kami harus tidak menjadi seperti kami yang dijajah. Mereka harus bebas. Mereka harus bebas dari belenggu penjajahan, kan begitu. Iya. Itu jadi bukan. Misalnya bapak saya memang berjuang untuk saya khusus, enggak juga Pak. Orang dia berjuang dari puja. Gitu, kan. Jadi kalau mereka milih agama atau suku tertentu itu manusianya, jangan dibahas agama dan sukunya. Enggak sama sekali. Dia lupa kali kita pernah juara Olimpiade sepak bola kita. Isinya sebagian besar Cina. Benar. Ya kan? Iya. Dan terus mohon maaf nih.
Ya. Yang banyak berjuang untuk mengharumkan nama di sana juga siapa? Ya, atlet-atlet juga banyak Cina. Nah, makanya. Sisi Santi Cina. Makanya. Yang susah kan zaman, ya nggak tahu ya. Lim Swee King Cina dulu. Rudiartono Cina. Rudiartono. Iya. Lim Swee King. Dan gini. Dan orang-orang yang, mohon maaf nih, yang umuran saya mungkin akan lebih nggak seperti anak sekarang. Ya. Kami dulu sama. Teman Cina banyak. Ya. Saya sahabat Cina ada. Ya. Orang Arab ada. Kayak ya. gitu. Dan mereka semuanya Indonesia berpikir. Iya, setuju. Dan sekarang kan terus jadi di kota-kotaan. Sejak kapan? Sejak adanya orang-orang yang punya keinginan untuk berkuasa. Pengen ngotak-ngotakin. Itu aja. Yang di kotak-kotakin juga mau aja. Ya karena kan pendidikan tadi saya bilang. Menurut lama pendidikan kita ngirim guru ke sono. Yang sekarang kita lebih senang di sono. Jadi nggak punya rasa nasionalisme. Ya. Berarti orang-orang itu tadi yang gue mau ngomong. Itu tadi yang mau gue ngomong. Benar. Umur 65 gitu itu aman. Gitu. Untung gue masih 28. Tapi gini. Enggak 28, Mas. Enggak, tapi gini, kehebatannya sekarang. Ketika ada anak sekarang yang punya prinsip-prinsip yang bagus, itu hasil dari dia sendiri. Ya. Itu artinya itulah pilihan dia. Kalau dulu kan kita depend, orang tua kita berjuang. Buat kami di keluarga, nolong, menguasai duit orang, memanipulasi kayak gitu, adalah terkutuk. Ya. Buat kami di keluarga. Ya. Sebuah kejujuran adalah kehormatan. Ya. Itu kan dari orang tua, Pak. Ya. Tapi ketika ada orang yang sekarang ngomong itu, kejujuran adalah kehormatan, pasti dari diri dia sendiri. Ya. Karena apa? Demikian bebasnya sekarang. Sekarang banyak keluarga, dulu nggak pernah dengar saya ada bapaknya Islam, anaknya Kristen, nggak pernah. Sekarang kan banyak. Iya. Kenapa? Karena itulah hidup. Benar. Jadi bisa saja seseorang yang karakternya kuat, bagus sama sekali, itu pernah, walaupun tetap ada campur tangan keluarga sebelumnya. Ya. Tapi ketika sudah memilih hal-hal yang lebih esensial, pasti bentukan diri dia sendiri. Benar. Iya kan? Setuju. Kalau enggak, yang namanya narkoba nggak bisa masuk. Nah, ngomong narkoba lagi, nggak? Ya itu tadi sih. Kalau dilarang, kenapa ada ya? Kan adanya buat obat-obatan sebenarnya, buat kebutuhan medis. Tapi kenapa bisa jadi liar ya? Ya karena sifat yang seperti itu bukan hanya dimiliki orang kita aja, di dunia kayak gitu. Cuman kemudian kita menjadi lahan yang paling empuk untuk narkoba. Nggak usah kayak gitu, Pak. Saya nanya tuh kalau di luar negeri sama teman-teman di sana, bangsa apa sih, obat-obatan apalah yang untuk ngurusin badan lah apa ini itu di sana laku nggak sih? Ngomong hebat gitu? Enggak, mereka nggak pernah dengar hal kayak gitu. Indonesia empuk kebakaran begitu. Iya. Iya. Gampang dipengaruhi orang Indonesia. Lihat badan gua kemarin ini padahal dia setengah mati. Waduh, badan ini cuma minum obat ini doang, gue lihat. Oh iya ya, gua mau mahal tapi ya nggak apa-apa, mahal kalau hasilnya bagus. Itu kan. Suplemen segala maaf nih suplemen segala. Kadang-kadang ini langsung dari anu kita nanya ke sono, orang jarang ada yang tahu. Dari negeri asalnya. Tapi orang kayak Mas Indro rawan loh, Mas, dengan narkoba, benar nggak sih? Teman-teman dan lain-lain pergaulan. Bukan orang kayak saya ya, orang sekarang. Ya maksud gue ya dengan sabu, ya teman-temannya Mas Indro kan banyak tuh, rawan dong maksudnya gitu loh. Kan kebanyakan gini, selain artis dan orang politik loh Mas yang kena banyak. Ya nggak tahu, kalau menurut saya
orang-orang yang lemah sih. Oh. Saya nakal banget, Mas. Saya harus ngomong, saya nakal banget. Saya Tapi nakal tidak banget sampai, tapi tidak sampai ke sabu. kenakalan apa yang nggak pernah saya lakukan. Tapi yang namanya narkoba, saya tidak mencoba pun enggak, karena dulu saya berpikir kalau lu udah pakai narkoba, lu banci. Ya. Yang saya tertanam di otak saya hanya itu. Ya. Lu udah mulai pakai narkoba, lu berarti banci, nggak punya pendirian, mau coba-coba. Kalau saya jujur ya, saya orang yang sadar benar, apapun itu, ketika saya coba, tagihan. Mungkin itu. Jadi kayak misalnya apa ya? Dulu zaman amatir radio. Ya. Wah, saya bener-bener, kan saya bener-bener lakuin. Saya sempat jadi kolaborasi Jakarta Timur segala apa. Terus saya untuk dukung PON, SEA Games segala macam hubungannya. Banjir, saya Korsiskom banjir, Badan Koordinasi Sistem Komunikasinya banjir. Saya Korsiskom pemilu. Dulu zaman kita harus bantu Polri untuk itu segala macam. Saya mati-matian. Waduh, kalau bercoba yang begini saya bisa mati-matian di narkoba. Oke. Gitu kan. Paham. Tapi sebetulnya lebih pada gitu. Nah, orang kan mau lari dari kenyataan, orang yang mau narkoba itu. Iya. Itu aja prinsipnya. Jadi saya nggak ini. Oke. Mas Indro, Itu sebetulnya lu tanya, lu udah mulai nyinggung motor gede. Oh iya, motor gede tadi belum. Gimana? Motor gede sekarang harus pakai SIM C2. Oh gitu. Sekarang ada peraturan SIM C1, C2. Yang C aja saya yakin benar 50% orang naik motor nggak pakai SIM C. Ya, pasti. Yakin benar kan? Kalau nggak ada orang yang ngelawan arah sampai jatuh segala mati. Ya, nggak ada orang kena tilang maksudnya juga. Iya. Oke. Kan? Orang berani ngelawan loh, berani ngelawan arah loh. Ada pemeriksaan ngelawan arah. Ya. Kan? Ya, kalau punya SIM nggak bakalan, gitu. Kalau punya STNK nggak bakalan. Ya. Sekarang dibikin lagi 250 sampai 500 cc C1, 500 cc ke atas C2. Celakanya untuk C1 harus setahun C. Jadi ribet ya? Untuk C2 harus setahun C1. Nah, kalau saya yang dari kecil pakai motor gede, ya, saya harus ke C1 dulu, nggak boleh kendaraan motor saya. Itu aneh. Kalau menurut saya itu aneh. Iya, jadi ribet. Ya, yang C aja nggak pada beres. Ini udah dibikinin lagi C1, C2. Kadang-kadang suka cari perkara gitu. Suka cari, dibuka semua orang bisa ngatain gitu. Kalau bahasa anak sekarang ngadi-ngadi. Ya, cuma pengen cari duit aja. Orang pada ngomong gitu sekarang. Iya, ngadi-ngadi namanya. Iya. Makanya itu yang kadang-kadang suka. Akhirnya jadi nggak aktif banget dong sekarang di motor gede. Aktif sih, aktif. Aku jadi gini. Jadi kan klub itu ada 3 ya. Ya. Klub yang berdasarkan katakanlah marketing tools. Ya. Ini kayak anggotanya itu kayak hotel lah. Punya ini di hotel ini ada itu. Satu lagi ada klub yang hobiis. Ya. DCI itu saya bukan bikin hobiis. Ya. Ada satu lagi klub yang ada hierarkinya. Itu MC. Kalau di luar negeri akhirnya jadi gangster, padahal itu sebetulnya budaya. Oke. Nah, di Indonesia juga ada. Nah, saya punya nih MC yang budaya gitu. Tapi kecil, kita mempertahankan kecil supaya nggak ada pecah-pecah. Tapi yang 2 anggotanya pakai kartu anggota, kalau ini pakai patch. Gitu. Jadi ketika dia buat salah apa segala di luar, nah gitu. Dari patch-nya ketahuan. Ketahuan anak ini, kita yang akan tindak, kita klub yang akan tindak.
Oke. Ini aku punya Black Angels namanya, aku tetap di situ. Terus kami dirikan tahun 79. Ya. Berapa member? Kalau HDCI itu saya dirikan tahun 88, tapi baru munas pertamanya tahun 90. Ada berapa anggota sekarang? Apa? Berapa anggota klubnya? Yang mana? Black Angels? Ya. Black Angels nggak sampai 100 di Indonesia. Nggak sampai 100, sekitar 80-an. Oke. Juga ya di motor gede ya Mas Indro ya? Saya main motor gede dari mulai main motor. Tahun berapa itu? SMP lah, 73-an. Buset, 73 gue baru segini. 72, 73 lah. 73 gue baru segini. Kalau mangga masih pentil. Masih putik manusia. Ya, saya mulai Harley-nya aja tahun 76. Mulai main Harley itu. Klub HCJ saya 76, 78 saya udah pengurus. Udah ini terus ya itu 88 saya bikin nasional. Sip deh, udah banyak ngobrolnya. Seneng banget ada waktu Mas Indronya. Sehat terus. Amin. Makasih semua obrolannya. Sukses semua rencananya. Terima kasih, amin. Salam. Tetap nasionalnya lah, pasti. Harus. Dan harus tetap hal-hal kehidupan itu harus konsisten, Pak. Ya. Harus. Kali kita harus konsisten, Pak. Oke, sip. Oke, makasih Mas Indro, makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.